Ya, pagi ini saya akan sharing untuk firman Tuhan yang bertemakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak tahu kenapa ya, saya kok bisa tertarik untuk membawakan firman ini. Karena saya lihat orang-orang di TLW ini kan sudah pinter-pinter ya. Firmannya sudah tiap minggu ada mengenai otoritas orang percaya, sudah tahu otoritasnya, ada mengenai identitas diri, sudah tahu identitas dirinya, ada kuasa yang ada di dalam kita, I give you power, kata Bu Nini, ada bagaimana cara mengatasi kemiskinan. Saya mau ngomong apa lagi ya? Terus saya tertarik. Ya udah, saya akan membawakan firman ini. Ini firman yang sudah setiap orang Kristen pasti tahu firman ini. Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Malah lagunya ada. Kalau lagu lama itu, ayo jalan serta Yesus, pada tahu nggak? Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Nah ini cuma lanjutannya, ini saya rada, kalau di TLB, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Mungkin maksudnya dalam apapun keadaan kita mesti jalan beserta Yesus. Lagu itu ya, cuman di TLW kan jarang nyanyi seperti ini. Nah ini firman lengkapnya ya, terambil di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman ini tidak ada abu-abunya ya, tidak ada putih hitamnya. Tapi jelas, tidak ada seorang pun di dalam kolong langit ini yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Firman-Nya sudah fix, permanen, absolut, bahwa kata Yesus itu aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi orang-orang dunia ini kan banyak pepatah atau apa yang bilang banyak jalan menuju Roma katanya. Nah kita lihat jalan ya. Ini saya dibantu Pak Dolfi bikinin. Nah sebelumnya lagi ada ayat yang Yohanes 14 ayat 2. Ini juga kata-kata Yesus ya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian, bagi kita semua. Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian. Aku tidak akan berkata begitu kepadamu sekiranya itu tidak demikian. Jadi ini kepastian saudara. Aku pergi ke sana, sudah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kalian. Jadi kita nggak usah kredit lagi KPR di sana, nggak usah. Sudah disediakan tempat bagi Yesus. Fix, ini juga absolut pernyataannya. Aku tidak akan berkata begitu, nggak mau ngomong, enggak.
Kalau itu tidak demikian, saudara, statement ini tidak pernah dinyatakan oleh semua nabi siapapun di dunia ini yang berani mengatakan statement seperti ini. Ini adalah suatu kebenaran yang absolut. Jadi tidak bisa ditawar lagi. Tetapi orang dunia ini kan banyak filsafatnya. Yang tadi saya bilang, banyak jalan menuju Roma katanya. Kenapa Roma? Saya juga nggak tahu kenapa bilang Roma ya. Kok nggak bilang banyak jalan menuju Madura misalnya. Kalau jalan menuju Madura ada banyak. Ada yang bisa lewat darat. Kalau lewat kapal, naik kapal dari Tanjung Perak nanti ke Kamal, naik kapal itu. Kalau naik mobil atau naik bis lewat Suramadu. Kalau yang punya duit sekarang ada airportnya di Sumeneb, tapi agak jarang frekuensinya ke sana. Bisa terbang ke Madura sekarang, ke Sumeneb. Banyak jalan menuju Madura. Terus orang berpikir, wah banyak jalan menuju surga katanya. Lah, yang ngomong begitu apa pernah ke surga? Kok bisa ngomong begitu gitu loh. Sehingga orang bisa mengatakan bahwa semua agama sama, ujungnya sama menuju surga. Dan yang menyatakan itu, kalau orang yang nggak pernah ke surga, bagaimana bisa berkata statement seperti itu? Tetapi masalahnya banyak orang yang mempercayai hal itu. Padahal yang memberi jaminan, yang memberikan statement adalah orang yang tidak pernah ke surga. Gimana dia bisa nunjukin jalan ke surga? Itu kan logikanya begitu ya. Nah, ini gambarnya nih. Ini Pak Dolfi lagi jalan ke Bromo nih. Lagi jalan-jalan nih pakai sweater itu ke Bromo. Itu jalan itu lintasan yang lurus. Kalau kita bicara jalan, ada titik start, titik akhirnya. Ada titik start dan titik akhirnya. Orang kalau lewat jalan, itu kita harus tidak boleh menyimpang sehingga kita akan sampai ke tujuan. Kita itu berjalan setiap hari ya. Kadang-kadang orang tidak sadar atau tidak ini bahwa kita tuh menyimpang dari tujuan kita. Misalnya jalan lurus ke situ ya, dia udah menceng 0,000 derajat. Kita tuh nggak sadar. Kita tahu sudah menyimpangnya jauh. Kalau menyimpangnya langsung besar orang ya kerasa, tapi pelan-pelan. Sehingga kalau tidak balik atau tidak kalibrasi, tidak U-turn, tidak balik, orang itu akan tidak nyampe ke tujuan semula. Makanya dibilang Yesus itu jalan. Jadi jalan beserta Yesus itu tidak bisa dilakukan kalau hari Minggu saya sama Yesus. Kalau Senin sama Jumat di marketplace, saya nggak usah. Nanti Minggu ya ketemu Yesus lagi. Nggak bisa gitu. Harus tadi jalan sertanya setiap hari. Jadi harus terus menerus maksudnya. Makanya ada program doa pagi berbahasa lidah BBL itu ya, yang tiap jam 6. Itu sebetulnya kita start tiap hari itu udah mengenal Yesus, apalagi ada pejaman kudus, ada itu. Kita tiap hari udah ingat firman. Karena firman itu yang menuntun kita setiap hari. Makanya jalan serta Yesus itu harus setiap hari. Di gereja saya juga ada di gereja GKMI itu ada namanya komitmen pemuritan. Di sini nggak ada. Kalau di sana ada namanya komitmen pemuritan. Kalau ibadah itu selalu dibaca. Mungkin Bu Heni tahu ya komitmen pemuritan di GKMI. Bilang begini,
Tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jadi saudara, kalau kita mengikuti Yesus itu harus setiap hari kita harus ingat dalam perjalanan kita. Makanya Yesus bilang, aku jalan, ayo kita jalan setiap hari bersama dengan Dia. Masalahnya di sini, manusia itu selalu menyangka, berprasangka. Ada jalan yang disangka lurus di Amsal 16 ayat 25. Tapi ujungnya menuju maut. Pikirnya lurus, tapi ternyata nah kayak gini nih. Ini kayak jalan di Bromo tuh model-model kayak gini. Kalau waktu kemarin kita pergi ke Bromo sama beberapa temen, waktu jalan malam-malam jemput naik jeep, nggak tahu kita jalan biasa yang nyetir kan ada guide-nya ya, jadi dia bawa. Tahu-tahu besok pulangnya diliatin, Pak kemarin saya lewat sini, jalan semua, jurang di kiri-kirinya. Saya mau kesaksian sedikit mengenai hal ini, mengenai perjalanan saya waktu Lebaran kemarin ini, masih kemarin. Waktu itu saya ke puncak. Sebetulnya diajak Pak Dolfi ke hutan pinus tuh di Lembang. Saya pikir jalan sendiri aja dah, nggak usah ikut. Ternyata memang harus mengikuti suara gembala. Jangan pergi sendiri. Dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang saya ini. Jadi saya saksikan. Saya itu kan liburnya agak panjang ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu nggak salah sampai Rabu. Saya berangkat Sabtu, pikirnya mau nginep Sabtu, Minggu, mau Senin pulang gitu. Senin pulang, ternyata yang namanya traffic dari puncak sampai Jakarta tuh bisa 14 jam, bisa sampai ada yang 20 jam. Saya coba pulang, katanya ada one way, saya ikutin jam 8. 3 jam ternyata nggak bisa nyampe. Masih di tengah jalan, akhirnya putus asa, nginep lagi deh, besok aja pulang. Masih ada libur kan Selasanya. Pagi-pagi Ripka nyetel Tuwase, nyari jalan. Katanya masih macet katanya. Berangkatlah kita 4:30. Cari jalan yang Tuwase yang paling bisa kemana. Dipikir lewat Jonggol aja, bisa kan, nggak usah lewat puncak, lewat Jonggol muter tuh. Saya nggak pernah jalan ke sana, lewat situ belum pernah pengalaman juga. Terus dilihat ada yang 3 jam, lurus gitu jalannya. Daripada muter 14 jam ya, mending ini ambil 3 jam nggak apa-apa. Setelah diikutin, pertama jalan itu lancar-lancar aja. Saya enak nih bisa tembus Jakarta ya. Tengah jalan makin kecil loh jalan itu. Waduh, ini masuk kemana ya? Tanya orang, kita kan nggak mau kesesat kan, tanya orang. Situ lewat situ dibilangin. Terus makin kecil, makin kecil. Tapi jalan itu istilahnya tidak bisa berputar lagi. Saya udah mikir, ini jalan kalau diterusin nggak tahu kemana. Tapi Wasem bilang ke situ, ada petunjuknya. Tapi kalau saya balik, saya juga nggak bisa muter. Ini kemana nih? Masih jalannya ya satu mobil lah, satu mobil sedikit. Sekali waktu itu kan ada BBL, sempat ngikutin BBL juga walaupun di puncak.
Jam 6 pagi keceblos masuk ke selokan. Waduh, di tengah gini masuk ke selokan, rodanya gimana pulang nih. Untungnya tuh masih udah ada sinar matahari, jadi udah siang. Jadi masih bisa lihat keadaan sekitarnya. Ada orang lewat, ngasih ngasih pertolongan. Singkat cerita, dibantuin, diangkat, rodanya bisa keluar. Waktu itu masih BBL masih berjalan. Akhirnya jalan lagi. Terus lewat. Loh, kok makin masuk ke hutan ini? Masuk ke kebunan ternyata. Loh, ini kok lewat mana ini kok? Tapi saat ada orang kampung, saya tanya, tuh situ bisa lewat katanya. Waduh, ini kemana? Balik juga bingung gitu kan. Saya jalanin lurus gitu. Makin jalannya tuh kayak makin berbatu-batu kayak sungai itu loh. Kayak ada, loh ini off-road apa ini? Saya nggak pernah touring kayak gini. Kok dibawa ke sini gimana? Tapi yang pertolongan Tuhan, saudara, saya itu ya, kalau gitu tuh stres ya. Pasti saya ngomel-ngomel, kamu hasilnya gimana sih nyetel kok sampai bawa ke sini gitu. Pasti gitu. Tapi ini Tuhan baik. Ya walaupun ini ya kepalanya gabung-gabung, tapi saya bingung gitu loh. Mau balik gak bisa, mau stres. Tapi saya gak pernah perkataan apapun keluar dari mulut saya bahwa saya stres. Kadang-kadang saya setir tangan satu, kepalanya gabung-gabung gini. Clarissa bilang, Pi, konsentrasi, jangan kepalanya jangan digaruk, pegang tangan dua nanti masuk jurang. Pegang tangan dua. Akhirnya saya lewat. Suatu saat ada kayak lobang di situ, di tengah jalan tuh, jalannya kan satu mobil, ada lobang di tengah. Berarti kan saya mesti ngelewatin pas di tengah-tengah roda supaya nggak Ripka turun, diabain gitu kan, masuk supaya bisa lewat. Sampai lewat situ selesai, saya udah mau jalan lagi kan. Ripka bilang stop, saya mau lihat dulu. Dia jalan dulu, jalannya tuh agak naik gini. Dia jalan. Tuk, dilihat udah gak ada jalannya. Jadi jalannya kan gini nih. Terus dia naik kayak daki gitu. Dilihat, loh, gak ada jalannya. Udah hilang jalannya. Patah, udah hilang. Jurang, udah. Ternyata itu memang jalan, dulunya memang jalan. Mungkin karena apa gempa Cianjur atau apa, pokoknya hilang aja jalannya. Saya cuma Ripka waktu setelah stop itu, dia jalan lihat. Kalau nggak ada itu, saudara, sudah tamat saya. Sudah nggak bisa khotbah di sini. Itu saya bilang blessing. Maksudnya ada jalan yang disangka lurus. Pikir saya lurus, cepat bisa sampai jalan. Tapi ujungnya tuh jurang kayak gini nih nggak masuk jurang. Kalau diterusin. Jadi Ripka dapat hikmat, stop, lihat situasi. Ke sana, kalau nggak didatengin juga nggak bakal kelihatan itu orang jalannya naik gini. Begitu lihat itu, udah ada jalannya di ujung. Terus problem belum selesai, saya mesti muter itu. Untung masih ada, nggak tahu caranya gimana. Orang satu mobil tuh bisa puter ini, puter sampai sana. Ada mobil lagi. Nyasar kayak saya, tapi saya udah kodein, jangan kesini, kamu nanti masuk jurang. Dia muter balik lagi, ke sana pergi. Terus saya temuin ada orang lewat, tanyain, ini nggak bisa. Tadi kok ditunjukin ke sini kata orang. Salah, itu jalan rusak, dia tahu. Yang sini katanya, ada lagi 2 cabang. Terus yang mana 2 lagi nih? Yang ini katanya, yang ini.
benar ya, betul ya. Iya saya tadi dari sana. Jadi saya mantep. Oh berarti benar yang ini. Akhirnya saya ikutin. Saya kasih kode tuh mobil yang tadi nyasar juga. Speakernya supaya ikut. Tapi nggak mau ikut, diem aja nggak tahu dah. Terus akhirnya saya tinggal, saya jalan sendiri aja. Saya udah yakin bahwa itu benar. Benar, setelah jalan. Ya nggak mulus jalannya, sama kayak tadi, kayak jalan hancur gitu, kayak apa? Sungai kering tuh loh. Terus akhirnya menemui kehidupan, ada rumah, ada sekolah, mulai ada petani. Oh akhirnya tembus di Jonggol itu, ketemu. Dan saya selamat. Puji Tuhan. Itu benar-benar pengalaman saya ya. Jadi memang ya dalam hidup ini banyak yang dibilang disangka. Ya kita nyangka, siapa yang mikir ya bahwa bakal begitu. Tapi dengan kejadian ini saya ambil hikmat. Ya wase itu nggak boleh langsung diiyain, mesti banyak tanya, mesti ini. Dibawa kemana-mana juga kita nggak tahu, apalagi di luar kota kita nggak tahu medannya. Gitu. Jadi ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Sama kayak jalan ke surga ini. Orang dibilang lewat sini, pasti nih selamat. Siapa yang ngomong? Yang jamin nggak ada. Tapi kalau Yesus yang jamin, orang Yesus sudah dari sana, sudah menyediakan tempat. Kalau tidak demikian tentu aku tidak mengatakan kepadamu. Yang kita raguin lagi itu apa? Jadi kita tuh adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena pasti, sudah pasti itu, gitu loh. Jadi itu saya yang sharing ya mengenai pengalaman saya yang juga waktu itu di puncak. Kita lanjut ya. Nah ini ayat juga yang mendukung di Amsal. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhan yang menguji hati. Jadi menurut pandangan kita lurus ya. Ini juga, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus, kata Tuhan. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Ada garansi ya, jadi bahwa kita akan selalu beserta dengan Tuhan, itu tidak akan terhambat dan tidak akan tersandung, nyampe ke tempat tujuannya. Dan Yesus juga berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tadi sudah dibilang bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Di sini dikatakan di firman, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini kalau saya kasih ilustrasi, merdeka itu kalau bilang 17 Agustus merdeka ya kita susah bayangin ya. Kita bayangin gini nih. Ada orang sudah mau dihukum mati, dikasih makanan nih. Yang terakhir kamu suka apa, kan biasa gitu. Kalau di Nusa Kambangan gitu. Baik juga dikasih, kamu suka apa? Suka RW, dikasih RW. Supaya seneng gitu loh terakhir kalinya itu. Terus ada pasturnya. Tapi ada deadline-nya, nanti jam 12 kamu dibawa sini, didor mati. Jadi happy dulu, nanti didoain di situ, nanti udah ada ditunggu pasukan yang mau nembak itu. Pelurunya 1 tuh biasanya, ada 10 tapi yang ada pelurunya 1 supaya nggak guilty, nggak ada rasa bersalah. Yang lepasin itu juga nggak ada yang tahu udah di mana pistolnya itu, senapannya itu. Jadi ibaratnya merdeka itu orang yang sudah, nih saya ada jam 12 tamat saya, sudah. Tahu ada surat datang orang bawa gerasi presiden. Stop, kamu nggak jadi dihukum mati, kamu bebas.
Ini ada gerasi dari presiden. Kamu bebas. Kamu gak jadi dihukum mati. Nah itu perasaannya merdeka itu. Gimana ya kalau kita, itu antara orang yang sudah harus dihukum mati, dimerdekakan, dibuka. Rasanya gimana ya? Rasanya penuh sukacita bahwa merdeka itu ya seperti itu. Sebenarnya saudara, di dunia ini nggak ada yang namanya kebenaran. Coba cari kebenaran di dunia ini gimana caranya? Mungkin ada yang bisa ngasih saya ini ilustrasi kebenaran itu kayak apa? Kalau di film ada, katanya Judge Boo tuh dulu kalau film saya nonton tuh, Judge Boo tuh katanya paling hakim yang paling paling adil, tapi ya kata film itu. Yang kenyataan sekarang nggak ada yang kebenaran itu. Kebenaran tuh ada dua, ada kebenaran kenyataan, faktual kenyataan, sama kebenaran rohani. Di matematika juga saya bilang, kayak misalnya orang bilang 1 + 1 sama dengan 2. Kalau dijawab 3 salah kan? Yang benar 2. Nah kalau ada air segelas, ini ada air segelas, dicampur nih. Ya jadinya segelas air sama kan? Mana 2-nya? Nggak ada. Kalau 1 + 1 kan 2. Ini ada air aqua nih segelas, ini tambah segelas. Ini ada gelas lebih gede. Ya segelas air namanya kan, kata orang Madura begitu. Terus 1 + 1 2-nya mana? Nggak ada. Jadi benar tidaknya sesuatu kebenaran itu hanya berdasarkan cara pandang. Seperti orang berantem ya, ada orang bilang ini angka 6 sama angka 9. Ya yang benar yang sana, sampai kata Pak Iwan ayam tumbuh gigi juga nggak ada yang benar. Saya bilang ini 6 nih, Lita bilang nih 9 katanya. Ya apa yang benar siapa? Ya saya lihat dari sini 6, situ 9, berantem tuh. Terus wasitnya bilang apa yang benar salah? Nggak ada yang benar itu. Yang ada tuh adalah cara pandang orang yang berbeda-beda, asumsi tok yang bisa yang bilang ini asumsi saya benar salah gitu. Jadi kebenaran tuh nggak ada di dunia ini. Yang ada tuh kenyataan. Kenyataan tuh yang dibilang kebenaran di sini. Kayak saya sakit, ya kenyataannya sakit. Saya kalau ke ATM-nya minta maaf terus. Ya ini kenyataannya begitu. Tetapi sebenarnya yang dibilang kebenaran itu adalah kebenaran rohani. Firman Tuhan itu yang kebenaran. Tetapi masalahnya memang karena manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, yang paling kasih sinyal itu panca indera tubuh kita. Jadi kita tuh lebih percaya kepada hal itu. Nah kalau kita tidak selalu menempel dengan Yesus, roh kita tuh tidak bisa mempengaruhi jiwa kita, sehingga jiwa kita itu lebih sepakat kepada kenyataan yang ada di dunia ini. Jadi sepakat bahwa saya sakit, saya ATM-nya minta maaf terus, sepakat begitu. Jadi tidak sepakat dengan yang namanya kebenaran di dalam roh kita. Jadi semua sumber konflik di dunia ini adalah karena orang itu selalu suka berasumsi. Ya, jadi itu yang kenyataan dan kebenaran itu bedanya itu. Kalau di dunia ini selalu dasarnya dari kenyataan.
Hanya Yesus yang adalah kebenaran. Ini Yesus adalah dibilang juga kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tadi dibilang Yesus adalah hidup. Bicara mengenai hidup ini katanya ada aliran-aliran air hidup ya. Ini kalau ngeliat kayak gini nih hati tenang ya. Kalau pas lagi ke Curug nih ke Sentul ngeliatin sungai kayak gitu hati kita tenang nih. Aliran-aliran air hidup, memang hidup itu lebih baik dan lebih ini daripada mati. Yesus itu di dalam Alkitab banyak dikatakan mengenai hidup. Hidup, hidup, hidup. Coba hitung berapa kata hidup di dalam Alkitab. Allah yang hidup, firman yang hidup. Saudara, kalau kita ya lawan hidup kan mati. Memang sesuatu yang hidup itu mempunyai apa ya? Manusia itu tidak bisa menciptakan namanya kehidupan, hanya Tuhan yang bisa menciptakan kehidupan. Kalau ciptain kursi bisa, nyiptain teknologi bisa, tapi semuanya itu adalah benda mati. Kalau hidup itu hanya diciptakan oleh Tuhan. Yesus juga berkata, selain air hidup, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tadi air hidup, sekarang roti hidup. Kalau makan roti ini tidak lapar lagi, kata Tuhan. Waktu Pastor John Donnelly khotbah kemarin yang datang itu kan dia menceritakan juga mengenai waktu Yesus mau ke kota Nain, itu bertemu dengan rombongan, mungkin banyak yang datang ya waktu Pastor John datang ke sini dari Karis. Ketemu rombongan orang yang mengantarkan jenazah mau ngubur. Mereka berpapasan, tidak ada rencana, tidak ada apa-apa, ketemu rombongan itu. Satu rombongan Yesus dan murid-murid, satu rombongan orang yang mengantarkan jenazah. Anak seorang janda ya, yang mati. Waktu mereka berpapasan, Yesus itu kemudian tanya, ke janda ini apa? Kenapa? Oh, anaknya mati gitu. Terus akhirnya Yesus membangkitkan anak janda yang mati itu. Di sini dikatakan bahwa selama kehidupan itu bertemu dengan kematian, yang pasti menang itu kehidupan. Kehidupan bertemu dengan kematian akan ada mujizat. Kehidupan itu yang akan nampak, akan menang. Di sini Yesus membangkitkan anak seorang janda. Kematian tidak akan bertahan menghadapi kehidupan. Sama seperti gelap menghadapi terang. Selama terang itu nyala, gelap itu akan lenyap. Jadi kehidupan itu akan selalu lebih menang daripada kematian. Ini tadi ya gambarnya roti ini ya. Jadi ingat nanti kita akan makan ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang hidup. Saya juga punya pengalaman di Madura mengenai terang hidup ini. Dulu juga pernah saya mengalami
karam kapal. Jadi naik perahu mau mancing, perahunya tenggelam, terus terapung-apung di laut gitu. Terus akhirnya ada ditolong sama kapal patroli. Kalau tempat saya mancing itu di Madura itu ada suatu pulau. Pulaunya itu pulau terisolir, tidak boleh orang sembarang ke sana, harus ada izin. Ada mercusuarnya. Terus di mercusuar ada itu ya. Kalau malam kan nyala itu. Memang tugasnya di situ tempat pandu laut. Kalau ada kapal ke sana itu dikasih terang supaya menerangi supaya banyak karang di situ. Pandu laut itu yang tugasnya menggait kapal itu supaya tidak nabrak karang. Jadi terang hidup ini kayak seperti terang yang menyinari, memberikan dampak kehidupan bagi orang-orang yang akan datang. Jadi makanya Yesus selalu berkata, selalu ada hidup-hidup. Kenapa? Karena hidup itu selalu lebih baik daripada kematian. Saudara, di dalam hidup, selama kita masih hidup, seberapa besar pun masalah kita, itu masih ada jalan keluarnya. Kecuali kalau kita sudah mati. Kalau mati sudah game, sudah nggak ada harapan. Kucing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Orang miskin yang hidup lebih baik daripada raja yang mati. Walaupun raja kalau sudah mati, buat apa? Mendingan yang hidup walaupun miskin. Masih lebih baik. Jadi saudara, setelah kita mendengar tadi Yesus itu adalah jalan. Yesus itu adalah kebenaran yang mutlak. Yesus itu adalah kehidupan. Selama kita bersandar dengan Yesus atau menerima Yesus, akan ada kehidupan dalam kita. Dan di dalam hidup itu akan selalu ada harapan. Seberapapun besar masalah kita selama kita masih hidup, akan selalu ada harapan. Akan ada kebangkitan dari kematian. Akan ada kesempatan bagi kita. Akan ada kemenangan bagi kita. Jadi, saudara, dengan kita menerima sumber hidup yang adalah Yesus, yang adalah air hidup, roti hidup, terang hidup, kita itu mempunyai sesuatu yang hidup kekal di dalam kita. Hidup kekal itu adalah menerima Yesus, percaya kepada Yesus, bukan hidup waktu mati aja. Itu adalah yang Yesus sampaikan mengenai jalan kebenaran dan hidup. Mungkin itu sedikit sharing singkat dari saya yang mengenai firman Tuhan yang akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita setelah mendengar ini, kita itu sebetulnya adalah orang yang paling berbahagia karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.